Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Melanjutkan yang kemarin, yakni pembahasan tentang tuduhan, tuduhan sebagian orang bahwa Bapak Ibu Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang termasuk golongan orang musyrik. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang hadis-hadis. Ada dua hadis yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang menuduh Bapak Ibu Nabi sebagai orang musyrik. Semuanya sahih. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amma ma yuthiruhul mukhalifun. Adapun apa yang dihembuskan atau diisukan oleh orang-orang yang menentang bisa babi wurudi hadisai ahadin, sebab adanya dua hadis ahad. Sebab adanya dua hadis ahad yu'aridoni ma dzukirat minal ayatil qati'ah, yang dua hadis ini menentang, berlawanan dengan ayat-ayat yang sudah pasti kemarin yang sudah disebutkan. Wahuma haditha muslimin, keduanya adalah dua hadis riwayat Imam Muslim. Yang al-awwal, yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda begini, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Saya pernah meminta izin kepada Tuhan saya untuk memintakan ampunan bagi ibuku, ternyata falam ya'dzan li, Tuhanku tidak memberikan izin kepadaku. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzinali. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburannya dan Tuhanku pun mengizinkannya. Ini hadis yang pertama. Hadis ini riwayat Imam Muslim, sahih Imam Muslim. Wasani, yang kedua, anna rajulan qala, ada seorang pria matur begini, ya Rasulullah, aina abi, wahai Rasul, di manakah bapak saya? Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, finnar, bapakmu di neraka. Salah satu kemukjizatan Nabi adalah al-ikhbar bil mughayyabat. Beliau bisa mengkabarkan hal-hal yang gaib. Falamma qadha da'ahu, setelah pria tadi itu qadha qafa, mungkur itu berpaling, maka Rasulullah memanggilnya lagi. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Ini hadisnya sahih ini. Dua hadis inilah yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang menuduh atau menganggap bahwa bapak ibu Nabi itu orang musyrik. Sama-sama riwayat Imam Muslim. Bagaimana jawaban para ulama mengenai dua hadis ini? Farraddu alaihim awalan. Jawabannya yang pertama, annal haditsal awal laisa fi tasrih bi anna ummahu sallallahu alaihi wasallam finnar. Bahwasanya yang hadis pertama tadi, Rasulullah meminta izin untuk memintakan ampunan, ternyata tidak diizinkan. Memintakan ampunan bagi ibundanya tidak diizinkan. Nah, hadis ini laisa fi tasrihun bi anna ummahu finnar. Tidak ada penjelasan secara ceplos, secara terang, tidak ada penjelasan bahwasanya ibunda Rasulullah Muhammad SAW itu di neraka. Wa innama adamul idzni fil istighfar, hanya saja hadis tadi menerangkan tidak diizinkannya memintakan ampunan. Gitu saja. Wa innama adamul idzni fil istighfar la yadullu ala anna musyrikah. Tidak adanya izin untuk memintakan ampunan itu tidak menunjukkan bahwasanya ibunya adalah seorang yang musyrik. Bukan berarti tidak boleh memintakan ampunan lantas otomatis jadi musyrik. Wa illa, jika tidak diartikan seperti ini, maka majaza an ayyadzan lahu rabbuhu azza wajal ayyazura qabrah. Niscaya tidak boleh atau tidak mungkin Allah mengizinkan bagi Rasulullah untuk apa? Untuk menziarahi kuburannya. Kalau memang itu dianggap gara-gara itu langsung lantas menjadi musyrik, niscaya menziarahi kuburannya pun tidak diperkenankan. Kenapa? Fala yajuzu ziaratu kuburil muslimin, karena tidak boleh menziarahi kuburan orang-orang musyrik. Wa birhum, kemudian berbuat baik kepada mereka, berbuat baik dengan cara menziarahi itu. Kalau memang ibunya adalah seorang yang musyrik, niscaya tidak boleh dikunjungi. Ya memang benar hadis tadi menjelaskan bahwa Nabi tidak diizinkan untuk memintakan ampunan. Tapi kan diizinkan untuk apa? Berziarah. Nah, kalau memang musyrik mestinya menziarahi pun tidak diperbolehkan. Al hadis tsani, hadis yang kedua,
di manakah bapak saya? Bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, hadis yang kedua ini yumkinu hamluhu ala annahu kana yaksitu amma. Bisa diartikan hadis ini bahwasanya Kanjeng Nabi itu bermaksud bukan bapak kandungnya, tapi bermaksud pamannya. Jadi yang dimaksud bapak di sini adalah pamannya. Yakni siapa? Abu Thalib. Fa inna Abu Thalib mata ba'da bi'tsatihi wa lam yu'lin islamahu. Karena Abu Thalib itu meninggal dunia setelah Nabi diutus, Nabi menjadi rasul, dan dia tidak menampakkan keislamannya. Yang dimaksud bapak di sini adalah pamannya, yakni Abu Thalib. Wal Arabu yutlikuna al-aba alal ammi. Orang Arab klasik itu biasa menyebut bapak ini dengan atau menyebutkan kata ab atau bapak itu untuk paman. Jadi paman disebut dengan bapak itu biasa. Ya kaya wong Jawa nggih. Wong Jawa niku lek paman tak bapak nggih. Bapak ning nganggo cilik. Nek anu sing gedhe bapak gedhe kan, Pak D, Pak. Orang Arab sama menyebut paman dengan kata-kata ab. Kama fi qouli ta'ala an Ibrahim, sebagaimana firman Allah tentang Nabi Ibrahim ya. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yakni Azar, kenapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan wahai bapakku, atau ya atattakhidhu asnaman alihah. Ya, di ayat ini disebutkan Azar sebagai bapaknya. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, yakni siapa? Azar. Padahal wa abu Ibrahim huwa tarikhun au tarikhun. Padahal bapaknya Nabi Ibrahim itu namanya Tarikh, pakai ha au tarikhun atau pakai kha, Tarikh. Bukan Azar. Ya, Azar ini adalah pamannya. Kama dzakara dzalika Ibnu Katsir wa ghairul mufassir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lain. Paham ini nggih? Jadi ini cocok dengan yang wataqallubaka fis sajidin kemarin, bahwa ruh Nabi ini berpindah-pindah mulai dari Nabi Adam sampai lahir sebagai Kanjeng Nabi, itu semuanya yang dilewati adalah orang-orang yang ahli sujud semuanya. Lah kita tahu nasab Kanjeng Nabi niku naiknya sampai Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim. Gimana? Kalau Nabi Ibrahim bin Ibrahim, otomatis berarti bapaknya Nabi Ibrahim tidak mungkin orang yang tidak ahli sujud. Wong wataqallubaka fi sajidin kemarin. Berarti bapaknya Nabi Ibrahim itu kan juga kakeknya Kanjeng Nabi juga gitu. Wong Kanjeng Nabi niku cucunya atau nasabnya itu naiknya sampai Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian bin Ibrahim bin Tarikh atau Tarikh tadi. Nah, lantas Azar ini siapa? Nah, ini menurut banyak mufasir seperti Ibnu Katsir dan yang lain-lain, bahwa Azar di situ bukan bapak kandungnya, tapi siapa? Pamannya Nabi Ibrahim. Karena kalau bapak kandungnya Nabi Ibrahim itu berarti kan kakeknya Kanjeng Nabi. Nah, kalau kakeknya Kanjeng Nabi otomatis berarti pasti orang yang baik, ahli sujud. Jadi nasabnya Kanjeng Nabi niku nggih, niku semuanya wataqallubaka fis sajidin. Padahal yang sudah kadung populer nggih, bapaknya Kanjeng Nabi Ibrahim niku tukang gawe napa? Berhala. Amma idza rafadul mukhalifu dzalika ta'wil. Adapun jika orang yang menentang ini menolak takwilan ini. Takwil ini penafsiran yang seperti ini, penafsiran yang memang agak jauh, itu namanya takwil. Wa arada al istimsak bi dzahirin nas, dan dia hendak tetap berpegangan dengan zahirnya nas. Zahirin nas niku kan ngeten. Jadi ketika napa niku ada satu kosakata atau kalimat itu mengartikan dua, yang satu itu artinya niku arti yang populer atau yang dekat, yang satu arti yang jauh. Lah ketika mengartikan yang jauh itu disebut dengan takwil. Tangan itu yang al-mutabadir lidzihni, ketika menyebut tangan yang kita bayangkan langsung anggota tubuh. Gimana? Nah, tapi kadang tangan itu diartikan sebagai kekuasaan, kemampuan. Ya, tapi itu kan makna yang
jauh lah. Mengartikan tangan dengan kekuasaan itu disebut dengan takwil. Lah zahire nas, zahire hadis tadi itu kan makna dekatnya itu ya berarti bapak ibunda Nabi niku ya berarti ini bapak saya di neraka itu tadi. Yang namanya bapak itu yang al-mutabadzir fi dzihni, yang langsung terbayang dalam benak itu yang namanya bapak ya bapak kan kandung. Bukan paman. Kalau diartikan paman itu namanya apa? Takwil. Paham niki nggih? Paham betul? Jadi sekarang yang menduduki kursi presiden adalah Bapak Jokowi. Nah, istilah menduduki kursi presiden ini bahasa anu niki takwil mawon niku nggih. Atau bahasa majazi. Nah, bahasa hakikine kan kursi ini ora tau dilingguhi wong Pak Jokowi niku tindakan terus nggih. Jadi ngoten niku itu untuk memudahkan saja seperti itu gambarannya. Nah, kalau memang yang menentang ini, yang menganggap Bapak Ibunda Nabi sebagai orang musyrik, itu menentang pentakwilan seperti ini dan dia ingin berpegangan dengan nas, dengan dohirnya nas fil hadis tsani pada hadis yang kedua, yakni bapakku dan bapakmu di neraka. Haitsu lam yus'ifhu dhahirun nasi fil hadisil awal karena memang napa niku di hadis yang awal itu tidak bisa membantunya atau tidak menguatkan pendapatnya. Akhirnya dia mau nggak mau berpegangan dengan zahirnya hadis yang kedua. Maka fanaqulu, maka kita menjawab begini. Nuzulan ala kalamikum, mengikuti pendapatmu atau saya mau mengikuti ucapanmu. Wa idza tabarna annal haditsa ini dalla ala anna bawayin nabi ghairu najiyaini. Dan ketika kita menganggap dua hadis ini menunjukkan bahwasanya bapak ibu nabi itu tidak selamat, fa inna dzalika yaj'aluna naruddul haditsaini li ta'arudihima ma'al ayatil qati'ah. Maka kalau demikian dengan demikian kita harus menolak dua hadis ini karena bertentangan dengan ayat-ayat yang pasti. Ayat-ayat pasti yang sudah jelas allati tusbitu aksadzalika mimma marra, yang menetapkan kebalikannya, yakni menetapkan bahwa bapak ibu nabi itu orang yang selamat. Yakni ayat-ayat yang kemarin itu loh, bahwa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, aku tidak akan memberikan azab sebelum aku mengutus seorang utusan. Artinya bapak ibu nabi termasuk golongan yang belum ada utusan di situ. Nah, berarti kan mesti selamat teh. Nah, gimana? Nah, berarti kalau hadis ini kita artikan secara zahir, mau nggak mau kita tolak hadis ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat. Bagaimana mungkin kita menggunakan hadis yang menolak, yang bertentangan dengan ayat? Wa hadza huwa madhhabul hadza, menolak hadis yang bertentangan dengan ayat ini, huwa mazhabul a'immati, merupakan mazhabnya para imam wal ulama dan para ulama abrul qurun. Napa nggih abrul qurun niku nggih lintas generasi. Abrul qurun nggih, lintas generasi. Jadi kaidahnya sudah dipakai oleh para ulama lintas generasi. Generasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang ngoten lho, abrul qurun niku. Semuanya napa niku memakai kaidah itu, yakni ketika ada hadis bertentangan dengan ayat, maka saqatul istidlal, tidak boleh dijadikan dalil. Waqat nassa ala hadhil qaidah Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi juga menggunakan kaidah ini. Ya. Secara pasti beliau juga menggunakan kaidah ini haitsu qala, yakni ketika beliau mengatakan wa idza rawathiqatul ma'mun khabaran muttasilal isnad rudda bi umurin. Ketika seorang yang bisa dipercaya meriwayatkan satu hadis yang muttasil sanadnya ini nyambung sampai Rasulullah, maka hadis ini pun, hadis yang bisa dipercaya ini artinya hadisnya sahih, itu tetap rudda bi umurin,
ini harus ditolak atau boleh ditolak karena beberapa hal. Ya. Padahal wis mutasil nggih, nek hadis dhaif kok bertentangan dengan dalil sahih kan wis langsung ditolak mawon nggih. Ini hadisnya sahih. Tapi kok ada beberapa sebab di mana hadis sahih pun ditolak. Di antara sebab-sebab itu adalah ini, ayyu khalifan nassal kitab awis sunnah al mutawatirah. Hadis itu bertentangan dengan nas Al-Qur'an atau nas hadis yang mutawatir. Sehingga dengan itu fayu'lamu annaul aslalah. Hadis yang mutasil tadi maka diketahui dengan adanya pertentangan ini, maka diyakini atau diketahui bahwa hadis itu tidak memiliki dasar. Atau setidaknya mansukh, atau setidaknya hadis itu sudah mansukh, sudah tidak berlaku. Contoh realnya waradal muhaddisun. Banyak para ahli hadis menolak. Seperti siapa? Kal Bukhari wal Madini, seperti Imam Al-Bukhari, Al-Madini, Abdul Hasan Al-Madini. Haditsa khalaqallahu azza wajal, hadis menolak hadis ini. Khalaqallahu azza wajal at-turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah di hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibala yaumal ahad. Dan Allah menciptakan di atas tanah itu atau di atas bumi itu gunung-gunung pada hari Ahad. Wa khalaqas syajar yaumil itsnain. Allah menciptakan pepohonan di hari Senin. Wa khalaqal makruh yaumil tsulatsa. Dan Allah menciptakan barang yang dibenci pada hari Selasa. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a. Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Wa batsa fiha ad-dawab. Dan Allah menebar di atas atau di dalam bumi ini atau di atas bumi ini binatang-binatang yaumal khamis pada hari Kamis. Wa khalaqa adama ba'dal asr min yaumil jum'ah fi akhiril khalqi. Dan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam ba'da asar pada hari Jumat, pada penciptaan yang terakhir, fi akhiri sa'atin min sa'atil jum'ah, pada akhir saat dari saat-saatnya Jumat atau akhir jam-jamnya Jumat, fima bainal asri wal lail, pada waktu antara asar sampai malam. Lah waqat radduhu, para ulama menolak hadis ini. Kenapa? Li'annahu yu'aridul Qur'an, karena hadis ini menentang Al-Qur'an. Kama dzakara dzalika Ibnu Katsir, sebagaimana disebutkan hal itu oleh Ibnu Katsir fi tafsiri, dalam kitab tafsirnya. Dalam penafsirannya liqauli ta'ala, ketika menafsiri dawuhnya Allah Ta'ala atau firman Allah, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi pada kurun 6 hari. 6 hari itu ini ada banyak penafsiran, 6 hari atau 6 masa, monggo. Karena kalau kita baca tadi dari awal tadi kan Sabtu, kemudian Ahad. Allah menciptakan bumi Sabtu, kemudian gunung-gunung Ahad, kemudian pepohonan hari Senin, barang yang dibenci hari Selasa, terus Rabu menciptakan cahaya, Kamis menebarkan binatang-binatang, dan Jumat Allah menciptakan Nabi Adam. Berarti kan jadinya 7 hari. Nggih mboten? Wong saka Setu tekan Jumat ki pira? 7 toh? Sementara Al-Qur'an menyebut Allah menciptakan langit dan bumi selama berapa tadi? 6 hari. Kan bertentangan nih. Hadis tadi meskipun sahih secara sanad, maka dia ditolak karena bertentangan dengan nas Al-Qur'an. Wa kadzalika fi'lul Imam An-Nawawi, begitu juga yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu ngindama radda dhahira hadis Aisyah, ketika beliau menolak zahirnya hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, haitsu qalat, yakni ketika beliau berkata begini, furidatis sholatu rakaataini fil hadr was safar. Salat itu asalnya itu diwajibkan baik di rumah maupun di perjalanan, itu dua-dua. Fa ukirat sholatus safar wazita fi sholatil hadr. Kemudian sholat di perjalanan ditetapkan 2, kemudian baru ditambahkan ada penambahan untuk sholat ketika di rumah. Artinya hadis ini menjelaskan bahwasanya sholat itu asalnya loro-loro, asalnya dua. Nah, kemudian ada penambahan perintah berikutnya, perintah berikutnya bahwa untuk di rumah itu tidak boleh 2, harus 4. Wa raghma annahu muttafaqun alaihi lam yatahawan al-Imam An-Nawawi fi radhiyallahu, berhubung hadis ini muttafaq alaih, maka Imam Nawawi tidak seenaknya menolak zahirnya hadis ini. Haitsu dzakara,
yakni ketika beliau mengatakan atau menyebut anna-dhahirahu anna-raq'ataini fi safar asrun la maksuratun, bahwasanya zahirnya hadis tadi itu bahwasanya 2 rakaat di perjalanan merupakan salat yang asal atau salat yang memang asalnya seperti itu, bukan 2 itu dari 4 menjadi 2, ya memang asalnya 2. La maksuratun, bukan sholat yang dikosor. Wa innama sholatul hadar zaidatun, sedangkan sholat di rumah itulah yang tambahan. Nah, wa hadza mukhalifun linasil Quran wa ijma'il muslimin. Lah, zahirnya hadis ini bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan kesepakatan umat Islam fi tasmiyatiha maksuratan, dalam menyebut sholat safar itu sebagai sholat yang dikosor. Semuanya itu kan ulama dari zaman dulu, bahkan di Quran nggih, bahwa sholat di perjalanan itu disebut dengan sholat qasar. Antak suru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi Quran ini disebut antak suru minas shalah. Namanya di perjalanan, kamu di perjalanan itu diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Berarti kan sholat 2 rakaat di perjalanan itu bukan sholat yang asal. Asalnya adalah 4, kemudian dikosor menjadi 2. Lah hadis tadi itu mengesankan bahwasanya sholat itu asalnya memang 2. Wa mata khalafa khabarul ahad, kata Imam Nawawi, jika khabar ahad ini menentang nas Al-Qur'an terhadap nas Al-Qur'an au ijman atau menentang ijma, wajib tarku zahiri, maka wajib untuk meninggalkan makna zahirnya. Fal yakhtaril mukhalifu, maka hendaklah orang yang menentang ini ayyan minal maslakaini, silahkan ia memilih 2 cara ini. Mana di antara 2 cara ini? Apa itu 2 cara? Immat takwil, yang pertama bisa memilih takwil, yang mana takwil ini wa al-aula. Takwil ini yang lebih utama. Kenapa? Li adami raddin nusus, karena takwil itu tidak menolak nas-nas. Jadi nas hadisnya tadi tidak ditolak, hanya ditakwil saja. Yakni yang dimaksud dengan bapak tadi adalah paman, itu namanya mentakwil. Paham betul nggih? Sekali lagi saya jelaskan nggih, takwil tadi apa? Ketika ada 2 kosakata memiliki makna ganda. Yang satu makna yang dominan, yang satu makna yang jauh atau makna akrab, yang satu ab'ad. Ketika kita memaknakan yang ab'ad itu disebut dengan takwil. Nggih. Paham niki nggih? Tangan niku sing makna paling dekatnya adalah anggota tubuh. Tapi ada makna jauhnya, tangan adalah kekuasaan. Nah, ketika diartikan kekuasaan itu disebut dengan takwil. Bapak itu yang paling dekat, maknanya bapak adalah bapak kandung. Kalau diartikan sebagai paman itu namanya takwil. Nah, silahkan jenengan mentakwilnya sebagai paman. Wa imarat yadzal akhbar al-ahad limu'aradatiha lil qat'i as-sharih minal Qur'an karim, atau tolak saja hadis ini karena secara terang-terangan dia bertentangan dengan dalil yang qat'i, yakni Al-Qur'an. Lah yang ini wahwa maslakul aimatil alam, ini juga yang dipilih atau yang ditempuh oleh para imam yang bagaikan gunung-gunung al-alam. Wa ala ayati hal falalahu qad sabata anna abawayin nabi najiyaini. Mau pakai yang awal maupun yang kedua itu berarti menunjukkan bahwasanya bapak ibu Nabi itu adalah orang-orang yang selamat. Bal jami'u abaihi, bahkan bukan hanya bapak ibu Nabi, semua leluhur Kanjeng Nabi. Razaqanallahu hubbahu wa ma'rifata qadrihi. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita berupa kecintaan kepada Kanjeng Nabi dan juga mengetahui pangkat atau mengenal kedudukannya Kanjeng Nabi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin wallahu taala a'la wa alam. Sebelumnya ini saya tambahkan nggih, ada contoh yang lain mendahulukan nas Al-Qur'an daripada hadis. Ada ini kalau tadi kan bertentangan sehingga ditolak atau ditakwil. Nggih. Ada yang contoh yang lain nggih, misalnya di mazhabnya Abu Hanifah misalnya nggih. Itu perempuan itu diperbolehkan untuk menikah tanpa wali. Dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya. Padahal ada hadis niko la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali harus dengan wali dan 2 saksi yang adil.
tidak ada pernikahan kecuali harus dengan wali atau dua saksi yang. Tapi mazhab Hanafi ini memperbolehkan pernikahan tanpa wali. Artinya perempuan menikahkan dirinya sendiri. Dalilnya apa? Dalilnya nggih mendet saking Quran. Misalnya nih, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Jika suami itu mentalak istrinya, mentalaknya lagi setelah talak 2 kali, kok ditalak lagi sampai 3 kali, maka fala tahillu lahu, maka tidak halal perempuan tadi untuknya hatta tankiha zaujan ghaira, hingga ia menikahi suami yang lain. Harus menikahi suami yang lain baru bisa kembali kepada suami yang pertama. Nah, ayat ini kan menyebut hatta tankiha zaujan ghaira, hingga ia menikahi. Nah, menurut mazhab ini, ayat ini jelas menisbatkan pernikahan kepada dirinya, diri perempuan itu, yakni dia menikahi. Menikahi bukan dinikahkan, tapi menikahi. Paham nih, kan? Itu loh, nek dinikahkan berarti kan yang menikahkan adalah walinya, gitu. Tapi bahasane Quran kan hingga ia menikahi suami yang lain. Dia yang menikahi. Nah, menisbatkan nikah kepada diri perempuan itu sendiri. Nase Quran muni ngono iku. Sehingga menurut mazhab Hanafi, sekali lagi mazhab Hanafi nggih, maka perempuan boleh menikah tanpa wali. Lah bagaimana mereka memahami hadis tadi? Hadis yang tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Maknane la nikaha kamilun. Tidak ada pernikahan itu sempurna atau baik lah. Kurang sempurna nek tanpa wali niku nggih. Nah, jadi wali itu jatuhnya tidak sampai kepada rukun, wajib saja tidak, apalagi rukun. Tapi hanya untuk kesempurnaan saja. Itu menurut mazhab Hanafi. Itu hanya wawasan saja nih, bahwasanya ada contoh-contoh selain ini ulama itu tidak menggunakan hadis karena dianggap bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi dua hadis yang sama-sama sahih, sama-sama riwayat Imam Muslim, yang secara zahir mengesankan bahwasanya bapak ibu Nabi itu tidak selamat, itu hadis ini ditakwil atau ditolak. Kenapa? Karena zahirnya itu bertentangan dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang sharih, yang menyebut bahwasanya orang-orang bapak ibu Nabi atau orang-orang yang hidup di masa fatrah itu adalah orang-orang yang selamat. Wallahu a'lam.